Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani bertopeng dan salam semangat satu hobi petani singkong Indonesia. Di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang kebutuhan pupuk pada tanaman. Jenis pupuk yang paling banyak dibutuhkan tanaman, terutama tanaman singkong, dan pengertian pemupukan biar nanti bisa jelas dan gamblang, sehingga kita tidak salah dalam membeli pupuk, sehingga kita bisa membeli pupuk sesuai yang dibutuhkan oleh tanaman, terutama tanaman singkong. Oke, sebelum lanjut kita harus memahami pengertian pemupukan. Pemupukan yaitu penambahan unsur hara ke dalam tanah, proses penambahan nutrisi hara pada tanaman agar dapat berproduksi secara optimal. Sedangkan unsur hara itu adalah makanan atau nutrisi yang dibutuhkan tanaman agar hasil maksimal. Unsur hara dibagi menjadi dua. Satu, unsur hara makro, yaitu unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar. Unsur hara makro yaitu 6 unsur hara utama, yaitu 1. Nitrogen N, 2. Fosfor P2O5, 3. Kalium K2O, 4. Kalsium Ca, 5. Magnesium Mg, dan 6. Sulfur atau belerang S. Pembagian unsur hara yang kedua yaitu unsur hara mikro, adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang kecil atau sedikit, yang termasuk unsur hara mikro yaitu 1. Klor, 2. Zat besi, 3. Mangan, 4. Seng, 5. Tembaga, 6. Molybdenium, dan lainnya. Jadi sebelum kita melakukan pemupukan, kita harus paham apa arti pemupukan. Pemupukan itu penambahan unsur hara ke dalam tanah agar tanaman maksimal. Unsur hara itu makanan atau nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Jadi pemupukan itu penambahan unsur hara ke dalam tanah. Unsur hara itu nutrisi atau makanan yang dibutuhkan tanah. Sedangkan unsur hara itu dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Unsur hara makro, 2. Unsur hara mikro. Unsur hara makro itu unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar. Jadi kalau kita mau pemupukan itu diutamakan yaitu cari pupuk yang mengandung unsur hara makro. Apa yang termasuk unsur hara makro atau unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar, yaitu nitrogen biasanya urea, fosfor biasanya ada di SP, kalium biasanya ada di KCl, kalsium, magnesium, dan sulfur biasanya juga ada di SP. Sedangkan yang kedua itu unsur hara mikro, unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Yang termasuk itu biasanya ada pembenah tanah, kapur, dolomit, dan sebagainya. Jadi sebelum kita membeli pupuk, kita harus membeli pupuk yang mengandung unsur hara makro, yaitu unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar. Jadi pemupukan itu penambahan unsur hara ke dalam tanah untuk agar tanaman bisa berproduksi secara maksimal. Kalau pupuk itu apa? Pupuk adalah suatu bahan tambahan unsur hara atau nutrisi untuk tanaman. Jadi prosesnya disebut pemupukan, bahannya disebut pupuk. Dan pupuk yang utama itu harus mengandung unsur hara makro seperti N, P, K, dan lainnya.
Untuk pembagian pupuk menurut golongannya, pupuk berdasarkan sumber bahannya itu dibagi menjadi dua, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Yang pertama, pupuk organik itu berasal dari pelapukan sisa tanaman, kotoran hewan, bahan alam, dan lainnya. Yang termasuk pupuk organik itu pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk hijau atau humus, pupuk organik buatan dari hewan atau tumbuhan, dan pupuk organik cair atau POC. Yang kedua, pupuk anorganik, yaitu pupuk kimia, pupuk buatan maupun pupuk alam yang terbuat dari unsur kimia. Yang termasuk pupuk anorganik yaitu urea, SP, NPK, ZA, KCL, dan lain-lain, baik berbentuk cair maupun berbentuk padat. Setelah kita memahami arti pupuk, arti pemupukan, pengertian unsur hara dan bagian-bagiannya, baru kita masuk ke temanya, yaitu kebutuhan pupuk pada tanaman. Kebutuhan pupuk pada tanaman itu apa saja dan mana yang paling banyak dibutuhkan, itu perlu kita tahu agar kita bisa membeli pupuk itu sesuai yang dibutuhkan tanaman. Jadi, kebutuhan pupuk pada tanaman itu apa saja? 1. Nitrogen. Biasanya terdapat pada urea, ZA, dan pupuk kandang. Nitrogen yaitu unsur hara sangat penting untuk tanaman, terutama di masa vegetatif atau masa awal tanaman yang mengalami pertumbuhan di semua aspek seperti akar, batang, daun, atau tanaman sebelum berumur 2 bulan untuk jenis tanaman singkong. Nitrogen merupakan unsur hara yang sangat mudah terlarut dan menguap sehingga sangat cepat reaksinya, sehingga dapat terlihat hasilnya cuma dalam hitungan hari. Ciri-cirinya daunnya hijau banget. Fungsi nitrogen untuk merangsang pertumbuhan tanaman secara keseluruhan, terutama di masa vegetatif. Kebutuhan nitrogen pada tanaman adalah kebutuhan terbanyak daripada unsur hara lainnya. Akan tetapi, jangan sampai salah dalam aplikasinya, atau jangan sampai terlalu berlebihan pemberiannya karena bisa berakibat fatal. Jadi, jenis pupuk yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang paling besar yaitu pupuk yang mengandung unsur hara nitrogen. Pupuk yang termasuk banyak mengandung nitrogen yaitu 1. Urea 46%, 2. ZA nitrogen 21%, sulfur 24%. ZA tidak direkomendasi di lahan gambut dan rawa-rawa karena bisa menurunkan pH tanah. 3. Pupuk kandang, terutama kotoran hewan, dan yang terutama lagi yaitu kotoran hewan ayam atau unggas, karena nitrogennya paling besar di antara pupuk kandang yang lain. Sebagai catatan, untuk lahan gambut atau rawa-rawa yang biasanya kalau ada air hujan itu kadang airnya berwarna merah agak tayang-tayang, itu tidak disarankan menggunakan pupuk jenis ZA karena bisa menurunkan pH tanah. Untuk menaikkan pH tanah, kasih pupuk yang mengandung dolomit atau pupuk mikro. Kalau seandainya untuk urea dan ZA itu pupuknya susah dicari, bisa diganti dengan pupuk kandang, terutama pupuk kandang kotoran hewan jenis unggas seperti kohe ayam,
karena pupuk kandang kohe ayam itu pupuk kandang yang paling banyak mengandung nitrogen. Jadi kebutuhan pupuk pada tanaman yang pertama nitrogen, dan yang kedua yaitu fosfor. Biasanya terdapat pada SP18, SP36, dan TSP. Unsur fosfor diperlukan tanaman dalam jumlah yang paling sedikit daripada kalium atau KCl dan nitrogen atau urea. Unsur hara jenis fosfor tidak mudah larut dalam air dan penyerapannya lambat, sehingga pengaplikasiannya atau penggunaannya disarankan di awal tanam atau masa vegetatif atau untuk pupuk dasar. Unsur fosfor sangat penting dalam pembentukan batang sehingga bisa kekar. Karena penyerapannya oleh tanah sangat lambat, maka diberikan di awal tanaman atau pada saat olah tanah, disebar sebelum olah tanah. Yang termasuk pupuk jenis fosfor: 1. SP36 36%, P2O5 cocok untuk pupuk dasar. SP36 sangat sulit larut dalam air dan bereaksi lambat sehingga cocok untuk pupuk dasar. 2. TSP 46%, P2O5. TSP lebih mudah larut dalam air dan penyerapannya cenderung lebih cepat daripada SP36 atau SP18, sehingga tidak harus di awal tanam untuk pengaplikasiannya, bisa di umur 2 bulan dan seterusnya. Yang ketiga SP18 yaitu 18%, P2O5. Sifatnya hampir sama dengan SP36, yang membedakan adalah kandungannya. Jadi kalau SP18 sama SP36 itu reaksinya sangat lambat dan dibutuhkan paling sedikit ya jenis fosfor, maka pemakaiannya itu bagusnya di awal tanaman. Yang keempat MAP, monoamonium fosfat, kandungannya N16% dan fosfat 61%. Bersifat sangat mudah larut dalam air sehingga lebih cepat penyerapannya oleh tanaman. Pengaplikasiannya bisa lewat daun dengan cara disemprotkan ataupun ditaburkan ke dalam tanah. Yang kelima DAP, diamonium fosfat, kandungannya N18% dan P46%. Sifatnya sama dengan MAP, yang membedakan kandungannya. Dan yang kelima pupuk kandang. Dan pupuk kandang yang paling banyak mengandung fosfor yaitu pupuk kandang kohe kambing. Jadi kebutuhan pupuk pada tanaman yang pertama itu nitrogen, yang kedua fosfor, dan yang ketiga yaitu kalium atau KCl. Unsur hara kalium merupakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak untuk penyempurna tanaman. Fungsi kalium: 1. Mengedarkan karbohidrat pada tanaman. 2. Mempercepat penyerapan nitrogen. 3. Memperkuat bunga dan buah. 4. Mendistribusikan hasil fotosintesis. 5. Membantu pembentukan saripati dan protein sehingga buah lebih cepat besar dan berisi berat kandungannya. 6. Memperkuat daya tahan terhadap penyakit. 7. Meningkatkan kualitas buah. Secara umum, unsur hara kalium berfokus pada perkembangan akar dan buah. Secara umum, unsur hara kalium berfokus pada perkembangan akar dan buah. Kebutuhan kalium pada tanaman: 1. Kebutuhan di masa vegetatif lebih sedikit. 2. Kebutuhan di masa generatif lebih banyak. Kalium buatan sifatnya sangat mudah larut dalam air dan mudah diserap. Yang termasuk pupuk yang mengandung kalium: 1. KCl 60%, K2O. 2. ZK, kalium sulfat 50%, kalium 17%.
sulfur. 3. Pupuk KCl cair. 4. Pupuk kandang. Pupuk kandang yang tertinggi yang banyak mengandung kalium yaitu kohe kambing. 5. Arang sekam atau merang atau jerami atau pohon pisang dan serbuk gergaji. Jadi kebutuhan pupuk yang paling banyak dibutuhkan tanaman yaitu pupuk yang mengandung unsur hara makro seperti nitrogen yang dibutuhkan dalam jumlah paling banyak di masa vegetatif. 2. Kalium klorida atau KCl dibutuhkan agak banyak di masa generatif. Dan 3. Fosfor yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah agak sedikit. Jadi mungkin masih ada yang bertanya-tanya jenis pupuk yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar itu apa saja. Yaitu saya sudah sebutkan, yang pertama nitrogen itu jumlahnya paling banyak terutama di masa awal, dan KCl juga dibutuhkan agak banyak di masa generatif, serta fosfor yang dibutuhkan agak sedikit. Dan untuk pembenah tanah atau kandungan yang lain atau unsur hara mikro itu dibutuhkan sangat sedikit. Jadi terkadang kita perlu memakai itu dan terkadang juga tidak perlu. Dan yang paling pokok yaitu pupuk yang mengandung unsur hara N, P, dan K. Oke, itu tadi informasi kebutuhan pupuk pada tanaman. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum like mohon di like dan share video ini kepada teman-teman untuk berbagi ilmu dan berbagi pengalaman. Semoga berkah dan bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.